Turun. Anak-anak di dalam kabin turun dari kapal secara otomatis. Kemudian, pemandangan pulau terpencil terpampang di depan mata mereka. Tempat ini, sambil bergumam, pria berjubah hitam yang memimpin anak-anak di depan berbicara, "Ini pulau neraka." Pulau neraka, nama itu sangat cocok dengan pemandangan pulau itu. Sebuah pulau terpencil yang tidak dapat ditinggalkan tanpa perahu. Di tengahnya terdapat gunung batu besar yang tak ditumbuhi sehelai rumput atau pohon pun. Memandangi pemandangan pulau yang tandus, rasanya seperti menginjakkan kaki di neraka untuk menebus dosa seumur hidup. "Kenapa kau melamun?" Pria berjubah hitam yang berdiri di depan menepuk bahu Eonsol yang berdiri linglung di paling belakang. "Cepat bergerak!" Saat itu mata Eonsol terbelalak. Sebagus ini. Bahu yang ditepuk pria berjubah hitam itu ternyata bukan hanya kulitnya, tetapi juga sebagian ototnya yang terkoyak. Namun, tak disangka bahu itu telah pulih begitu sempurna, sehingga ia sama sekali tidak merasakan sakit hanya dengan sekali tepukan. "Selama kau tidak mati, ada tabib dari Balai Raja Pengobatan di sini yang mampu menyembuhkan luka terparah sekalipun dengan sempurna." Poin ini adalah fakta yang sangat penting. Dan hanya Eonsol yang selamat dari ujian kedua yang mengetahuinya. Disinilah kau akan tinggal. Setelah prosesi panjang bagai ular, mereka tiba di gunung batu besar yang mereka lihat ketika turun dari perahu. Setelah mengamati lebih dekat, banyak gua terlihat tersebar di seluruh gunung batu. Apakah ini buatan manusia? Tidak, itu tidak mungkin. Gunung batu raksasa itu terlalu besar untuk dibuat oleh manusia, namun terdapat terlalu banyak gua untuk terbentuk secara alami. Tinggalkan semua pakaian dan senjata kalian, dan ambillah satu set pakaian ini dan sebuah pedang. Pria berjubah hitam menunjuk ke sebuah meja lebar di sampingnya. Di atas meja terdapat pakaian longgar dan kusam. Ukurannya tidak bervariasi, tetapi ada tali untuk mengencangkan pinggang dan dada, sehingga bisa dikenakan dengan berbagai cara. Dan di sebelahnya terdapat pedang besi biasa yang bisa dibeli di bengkel hanya dengan 20 yang. Kalian bisa memasuki gua manapun yang kalian inginkan. Pilihan ada di tangan kalian. Berebut. Begitu pria berjubah hitam selesai berbicara, anak-anak laki-laki dalam barisan bergegas mengambil pakaian mereka dan berlari menuju gua. Lokasi dan struktur gua-gua itu sekilas tampak berbeda. Perbedaan antara gua yang nyaman dan gua yang kotor sangatlah signifikan. Gua itu bisa memakan waktu untuk dibersihkan, atau mungkin saking kotornya sehingga membersihkannya pun mustahil. Terlebih lagi, karena itu adalah tempat untuk beristirahat, mereka ingin memilih tempat yang sedikit lebih baik. Namun, Eonsol tidak terburu-buru dan perlahan mendaki gunung berbatu itu. Setelah tinggal di rumah satu kamar di rumah duka Pyongyang di pinggiran ibu kota, ia tidak peduli di mana ia tinggal selama ia bisa membaringkan jenazahnya. Tempat ini terlihat bagus. Kukira tempatnya lembab karena ini gua, tapi ternyata cukup nyaman ya. Gua-gua yang luas dan nyaman di dalamnya sudah ditempati oleh para peserta yang lincah. Masalahnya, di beberapa gua yang tersisa keributan terjadi saat mereka berebut tempat yang lebih baik. "Hei, aku akan menggunakan tempat ini. Jadi, kenapa kalian tidak menyerah saja? Tidakkah menurutmu lebih baik gadis sepertiku yang menggunakan tempat ini?" Saat pertengkaran semakin sengit, seorang anak laki-laki yang tak tahan lagi menunjuk ke guanya sendiri. "Jangan berkelahi, aku akan pergi ke tempat lain saja." Saat
Eonsol menyaksikan pemandangan itu, kilatan aneh kembali berkelebat di matanya. Orang-orang ini tidak tahu apa yang terjadi di pengadilan kedua. Bagaimana jika mereka tahu apa yang terjadi di pengadilan kedua? Jika mereka tahu hasil pertarungan berdarah itu, tidak akan ada percakapan damai seperti itu. Namun pakaian para peserta di sini semuanya mewah, dan beberapa anak laki-laki bahkan memancarkan aura elegan atau bangsawan. Apakah mereka semua keturunan keluarga bangsawan? Kemudian Eonsol teringat fakta yang menakutkan. Kalau dipikir-pikir, kebanyakan dari mereka yang tersisa di ujian kedua adalah orang-orang yang telah belajar seni bela diri secara otodidak atau berasal dari sekte kecil. Dengan kata lain, mereka semua adalah orang-orang yang bisa dibuang. Berjuang, Eonsol menggertakkan giginya. Aku akan selamat. Wajah-wajah mereka yang telah gugur di ujian kedua masih muncul di benaknya. Istana Iblis bahkan bersikap diskriminatif dalam hal yang seadil kematian. Masih belum memilih. Saat itu sebuah suara rendah datang dari belakangnya. Ketika ia menoleh, seorang pria berjubah hitam menatapnya dengan ekspresi tegas. Kau lambat sejak tadi. Ketika Eonsol menundukkan kepalanya sambil mengangguk, pria berjubah hitam itu melambaikan tangannya. Tidak ada waktu, putuskan dengan cepat. Kalau begitu aku akan mengambil tempat ini. Eonsol yang telah memeriksa bagian dalam setiap gua satu persatu menunjuk ke tempat yang paling terpencil dan terpojok. Ada tumpukan tanah dan kotoran di sana, dan pintu masuknya begitu sempit sehingga seseorang harus merendahkan tubuh untuk masuk. Kau mau masuk ke tempat itu? Anak laki-laki di dekatnya menyeringai. Itu bukan tempat yang bagus, tetapi masih banyak gua yang lebih nyaman daripada yang itu. Namun ia bersikeras memasuki gua yang kotor dan sempit. Dia pasti suka tempat kotor. Mungkin dia sudah terbiasa dengan kotoran. Eonsol dengan tenang berjalan masuk ke dalam gua. Saat itu mata pria berjubah hitam itu berkilat. Jenius. Gua yang dipilih Eonsol tampak kotor dan sempit, tetapi sebenarnya memiliki banyak keuntungan. Pintu masuknya begitu sempit sehingga tidak ada rasa takut disergap, dan di dalamnya terdapat ruangan yang cukup luas untuk berlatih bela diri sendirian. Tak hanya itu, karena tidak ada cahaya yang masuk, ia juga bisa tidur nyenyak. Kalau kalian sudah berganti pakaian, keluarlah. Bagus, sekarang segera lakukan persiapanmu. Eonsol pun sudah berganti seragam. Aku akan menjelaskan apa yang akan kita lakukan mulai dari sekarang. Neraka ini memiliki 10 martial hall. Kalian dapat mempelajari seni bela diri dari 10 ahli seni bela diri di setiap hall tersebut. Kalian boleh mempelajari semuanya atau hanya satu saja. Pilihan ada di tangan kalian. Schedule kalian juga bebas, tidur, main, latihan teknik atau latihan sendiri, semuanya terserah kalian. Eonsol pun merasa aneh. Mereka yang telah merubah tempat ini menjadi neraka, seharusnya mereka takkan membiarkan kami berlatih dengan tenang. Sedangkan teman-temannya berkata, enaknya kemana ya? Tentu saja ke hall belati Firestrom. Aku dengar hall itu adalah hall yang paling kuat. Ayo cepat. Kebanyakan dari mereka menuju ke satu tempat yang sama, hall belati Firestrom. Seharusnya adalah hall terkuat dari 10. Mempelajari seni bela diri terbaik memang akan membantu sih, tapi aku belum tahu teknik apapun. Jadi apa yang aku butuhkan saat ini bukanlah teknik tingkat lanjut, menurut Eonsol.
Yang aku butuhkan saat ini adalah rumah ini. Apa benar ini hall seni bela diri? Paviliun Nangya adalah hal rusak yang nyaris tak diakui di antara 10 demonic gates lainnya. Namun, mereka masih dianggap karena berhasil mencetak banyak petarung terbaik dalam sejarah. Kakekku pernah menceritakan dunia seni bela diri itu padaku, jadi aku yang akan memilih tempat ini. Tanahnya, apa ini? Apa kau datang ke sini untuk menjadi ahli 10 seni bela diri? Kepala hall pavilion rahasia Nangya yang bernama Sawo. Benar, saya datang untuk belajar seni bela diri dari pavilion Nangya. Pulanglah kau dan bunuh dirimu sendiri. Aku tak punya niatan untuk mengajar seni bela diri, apalagi kepada seseorang serapuh dirimu. Saya pernah dengar bahwa seseorang bisa mendapatkan vitalitas hidup terkuat melalui penguasaan penuh atas seni bela diri Pavilion Nangya. Benar, kau tahu banyak tentang seni bela diri yang sekarat ini. Tapi bahkan orang jenius saja kesulitan untuk menguasai teknik murni dari hal ini. Teknik kami dimulai dengan mengatur kembali tubuh. Dengan kondisimu saat ini, belum sehari saja kau pasti sudah mati. Kalau kau sudah paham, maka kau sedang apa sekarang? Karena Anda bersikukuh ingin mengajari saya secara pribadi, maka sebagai murid saya harus memberi hormat. Kau sudah gila. Baiklah, aku akan mengajarimu. Tapi jangan salah paham, aku mau mengajarimu karena ini adalah perintah dari Demonic Hall. Namaku Sawo, kepala hall pavilion rahasia Nangya. Mulai hari ini panggil aku Master Sawo. Nama saya Eonsol. Salah, namamu hanyalah train nomor 1. Ayo kita akhiri basa-basinya. Pelajaran akan dimulai sekarang.